tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Halo guys, baik di sini saya akan langsung saja memasuki video pembelajaran saya karena pengenalan diri sudah ada di slide sebelumnya guys. Oke, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan koreksi fiskal dalam laporan keuangan serta bagaimana cara menghitung laba kena pajak dan menghitung PPh terutang. Oke baik. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran video saya kali ini yaitu ada 3 tujuan, yaitu yang pertama memahami laporan usaha sederhana studi kasus usaha Daka-Daka Zahara. Yang kedua memahami konsep koreksi fiskal dalam perpajakan. Yang ketiga menghitung laba kena pajak dan PPh terutang, PPh orang pribadi dan badan. Oke baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu di sini saya sudah menyediakan data keuangan usaha Daka-Daka Zahara. Contoh laporan keuangannya komersial yaitu pendapatan yaitu sebesar 300 juta rupiah dan beban bahan baku yaitu sebesar 120 juta rupiah. Yang selanjutnya beban gaji pekerja yaitu sebesar 50 juta rupiah. Yang selanjutnya beban listrik dan air yaitu sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya beban penyusutan peralatan yaitu sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya beban sewa tempat yaitu sebesar 15 juta rupiah. Beban transportasi yaitu sebesar 5 juta rupiah dan beban lain-lainnya atau beban pribadi yaitu sebesar 8 juta rupiah. Oke, slide selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang laba bersih komersial dengan rumus pendapatan dikurang total beban. Nah, pendapatan di slide sebelumnya yaitu sebesar 300 juta rupiah ya, dikurang dengan pendapatan yang ada di laporan keuangan dengan hasilnya yaitu sebesar 72 juta rupiah. Nah, oke, baik, selanjutnya itu koreksi fiskal. Sebelum kita memasuki tabel koreksi fiskal, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal yaitu dilakukan untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, penjelasan koreksi fiskal yaitu satu koreksi positif. Koreksi positif yaitu beban yang tidak dapat diakui secara fiskal. Contohnya, beban transportasi pribadi atau penyusutan menggunakan metode yang tidak sesuai dengan fiskal. Yang kedua, koreksi negatif. Koreksi negatif itu yaitu menghasilkan yang bukan objek pajak. Nah, oke guys, langsung saja masuk ke dalam tabel koreksi fiskal. Nah, di sini saya sudah memaparkan bentuk tabel koreksi fiskal. Baik, selanjutnya yaitu menghitung total koreksi fiskal positif. Baik, di sini kita jumlahkan semua total koreksi fiskal positif yaitu sebesar 8 juta rupiah. Sedangkan total koreksi fiskal negatif yaitu sebesar 4 juta rupiah. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya yaitu tentang menghitung laba kena pajak. Di sini saya sudah memaparkan rumus laba kena pajak dengan rumus laba komersial ditambah koreksi positif dikurang dengan koreksi negatif. Nah, di sini laba komersialnya yaitu 72 juta ditambah dengan koreksi positif dengan anggaran 8 juta rupiah dikurang dengan koreksi negatif dengan anggaran 4 juta rupiah dengan hasil yaitu sama dengan 76 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya yaitu tentang menghitung PPh terutang. Nah, di sini ada bagian A yaitu PPh orang pribadi dan bagian B PPh badan. Nah, kita masuk di
PPh orang pribadi yaitu UMKM atau tarif finalnya 0,5%. Mengapa begitu? Karena berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, tarif PPh final untuk usaha kecil-kecilan adalah 0,5% dari omset atau usaha kena pajak. Nah, di sini ada rumus PPh terutang dengan rumus yaitu sama dengan 0,5% dikali dengan laba kena pajak. Di sini sudah saya paparkan, bisa teman-teman lihat. Di sini hasilnya yaitu Rp380.000. Baik, selanjutnya yaitu menghitung laba bersih setelah pajak dengan rumus laba kena pajak dikurang dengan PPh terutang. Nah, laba kena pajak yaitu sebesar Rp76 juta dikurang dengan harga PPh terutang dengan anggaran yaitu Rp380.000 dengan hasil Rp75.620.000. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke poin B yaitu PPh badan jika usaha badan hukum. Tarif PPh badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah 22% dari laba kena pajak. Oke, baik, selanjutnya kita masuk untuk menghitung PPh terutang dengan rumus sama dengan 22% dikali dengan Rp76 juta dengan hasil yaitu Rp16.720.000. Baik, selanjutnya itu menghitung laba bersih setelah pajak. Untuk menghitung laba bersih setelah pajak dengan rumus yaitu laba kena pajak dikurang dengan PPh terutang. Baik, di sini teman-teman bisa lihat hasil dari perhitungan laba bersih setelah pajak itu sebesar Rp59.280.000. Baik, saya Yulia Andrianita pamit undur diri.